Horas, horas, horas. Dari tepian dari Toba yang indah, kami Bali Academy hadir kembali ya, mengupas semua polisi-polisi, jaksa-jaksa, hakim-hakim kotor dalam penegakan hukum ya, dan juga ketidakadilan yang dirasakan oleh seluruh rakyat jelata semacam kita. Oke, kali ini kita akan masuk ke seri ketiga ya, bagaimana stadion Kanjuruhan khususnya G13 ini dibongkar katanya sih untuk direnovasi ya. Kembali lagi sama seperti dibongkarnya rest area KM 50 di kasus penembakan dan pembantaian 6 laskar FPI ya. Rest area KM 50 sengaja dibongkar, dibersihkan ya, bahkan masyarakat sekitar yang merekam pun HP-nya juga dihapus, CCTV di warung juga dihapus ya, bahkan darah itu harusnya diamankan ya, darah yang bercecer itu akibat korban tersebut itu malah dibersihkan gitu ya. Jadi ini juga terjadi di kasus Kanjuruhan ya, stadion Kanjuruhan itu G13 itu sengaja dibersihkan supaya tidak ada lagi monumen atau tempat TKP kunci yang bisa nanti dipakai lagi ketika tragedi kemanusiaan Kanjuruhan Malang ini dibuka kembali ya oleh Komnas HAM atau pengadilan HAM atau pengadilan internasional, karena menyebabkan ya gas air mata yang ditembakkan oleh polisi tersebut ya, 11 polisi katanya, itu menyebabkan 135 orang tewas ya. Kalau di negara lain ini ya, Kapolrinya sendiri yang mundur ini. Secara moralitas malu dia selama kepemimpinannya itu terjadi insiden yang sangat besar ya, sangat besar, bahkan terbesar mungkin ya, tragedi kemanusiaan yang terjadi di Indonesia ini. Tetapi Listio Sigit Prabowo ini ya, sebagai Kapolri saat itu ya, 1 Oktober 2022 sudah dia itu ya, karena dia sejak 27 Januari 2021 sudah jadi Kapolri, dan saat itu dia tidak mundur gitu, tidak merasa malu ya. Bahkan yang dipecat pun ya dipidana meskipun cuma berapa tahun itu, 1 tahun atau 2 tahun, atau bahkan sudah bebas itu polisi, cuma di lapangan saja, orang-orang lapangan ya. Polisi-polisi pengambil kebijakan itu tidak ada yang kena pidana. Harusnya kan Kapolrinya mengambil tanggung jawab moral, mundur gitu supaya penyelidikan itu lebih independen dan tanpa intervensi. Oke, kita akan baca berita perihal bagaimana kapan ya G13 Stadion Kanjuruhan Malang ini dibongkar ya, sengaja dibongkar oleh pemerintah. Oke, detailnya bagaimana itu? Diambil dari Tempo.co 24 Juli 2024 dengan tajuk G13 Stadion Kanjuruhan dibongkar. YLBHI mengatakan impunitas bagi pelaku pembunuhan. Wakil Ketua Yayasan LBHI, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Arif Maulana menilai pembongkaran gerbang atau G13 Stadion Kanjuruhan Malang merupakan impunitas kepada pelaku pembunuhan. YLBHI menilai pembongkaran itu sebagai bentuk penghilangan barang bukti di tengah pengusutan tragedi Kanjuruhan yang sampai saat ini belum tuntas. Memang ada kesengajaan agar kasus Kanjuruhan ini tidak dituntaskan. Ini sama saja memberikan impunitas kepada para pelaku pembunuhan dalam kasus tragedi Kanjuruhan, ujar Arif dalam konferensi pers Selasa kemarin 23 Juli 2024. Benar, setuju sekali ya, padahal ini masih diperjuangkan oleh para keluarga korban, sehingga ini kesannya ya memberikan kekebalan hukum lah, impunitas itu ya kepada para pelaku pembunuhan. Bayangkan 135 ya, kalau di luar negeri mungkin bukan hanya Kapolrinya ya yang mundur, presidennya pun mundur itu sebenarnya ya kalau di luar negeri, karena tanggung jawab moral dan tingkat rasa malu di negara-negara maju ini sangat tinggi ya, beda dengan negara kita. Oke, lanjut. Kronologi singkat tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan merupakan peristiwa tewasnya 135 orang supporter Arema FC pasca laga lanjutan BRI Liga 1 kontra Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022. Peristiwa itu dipicu aksi supporter Arema FC yang berupaya masuk ke dalam lapangan usai kekalahan tim kesayangannya. Polisi merespon aksi itu dengan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Panik, para penonton berdesakan keluar stadion sehingga saling himpit. Nah ini sampai di sini dulu ya.
Padahal aturan FIFA sudah melarang ya menembakkan gas air mata. Artinya tidak boleh dibawa ke stadion kan gas air mata itu. Nah di sini ya, harusnya membawa saja ya. Karena sudah ada larangan FIFA, harusnya membawa gas air mata ke stadion aja sudah salah sebenarnya. Itu sudah motif ya pembunuhan berencana kalau bagi saya itu ya. Kenapa? Sudah ada larangan dari FIFA. Jangankan digunakan ya, harusnya dibawa pun nggak boleh. Karena tidak boleh digunakan, untuk apa dibawa harusnya kan? Nah, pada kasus itu kenapa dibawa? Siapa yang mengizinkan membawa? Siapa yang memerintah membawa? Itu kan harusnya diteliti ya dari jejak digital, dari rantai pimpinan, rantai komando dari kepolisian itu kan harusnya bisa dijejak gitu, tapi tidak dilakukan. Oke, lanjut. Polda Jawa Timur pun menetapkan 6 orang tersangka. Mereka adalah Kepala Satuan Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Ahmadi, Komandan Kompi Danki Brimob Polda Jawa Timur, AKP Hasdarmawan, dan Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto. Direktur Umum PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Abdul Haris, dan Security Officer Suko Sutrisno. Dari jumlah itu, hanya 5 orang tersangka yang diseret ke pengadilan. Ahmad Hadian Lukita bahkan dibebaskan dari tahanan setelah masa tahanannya habis. 5 tersangka itu pun hanya mendapatkan vonis ringan. Vonis terberat didapatkan Bambang Sidik Ahmadi berupa hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Itu pun setelah jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah Bambang dan Hasdarmawan divonis bebas pada pengadilan tingkat pertama. Jadi pengadilan tingkat pertama pun bebas ya Bambang Sidik Ahmadi dan Hasdarmawan ini, karena dikasasi aja gitu ya, baru mendapatkan hukuman yang sangat ringan ya, 2 tahun 6 bulan penjara. Bahkan Direktur Liga ya, LIB itu, Ahmad Hadian itu pun dibebaskan setelah masa tahanannya habis. Jadi 135 orang terbunuh tewas akibat penembakan gas air mata ya. Yang ditersangkakan pun orang-orang ecek-ecek gitu. Bukan orang yang menginstruksikan membawa gas air mata. Kan itu harusnya ditelisik, itu minimum mulai dari Kapoldanya saat itu dan Kapolresnya ya, Kapolda Jawa Timur dan Kapolres Malang ya. Oke, lanjut. Sempat sepakat gerbang 13 tak akan dirombak. Renovasi Stadion Kanjuruhan sendiri dimulai pemerintah pada Oktober 2023. Awalnya, renovasi ini mendapatkan protes dari para keluarga korban. Mereka meminta agar stadion tersebut tak dirombak karena pengusutan tragedi ini belum selesai. Keinginan keluarga korban untuk tetap menjaga tempat kejadian perkara (TKP) tragedi Kanjuruhan tersebut sebelumnya sudah disepakati pada tanggal 28 Mei 2024. PT Waskita Karya selaku kontraktor sempat meminta Polres Malang memfasilitasi audiensi rencana renovasi Gerbang 13 Stadion Kanjuruhan. Audiensi yang dihadiri oleh Project Manager Vino Teguh Pramudia itu menyepakati Gerbang 13 tidak akan dibongkar. 28 Mei ya sudah disepakati 2024 ya, dihadiri saat itu Project Manager dari Waskita Karya dan mungkin Polres Malang juga ada kesepakatan 28 Mei 2024 tidak akan dibongkar. Tetapi seperti yang terjadi biasanya ya, rakyat selalu dihianati. Oke, lanjut. Pembongkaran Gerbang 13 Stadion Kanjuruhan ini belakangan baru diketahui keluarga korban pada 21 Juli 2024. Devi Atok, salah satu keluarga korban tragedi Kanjuruhan, pertama kali mengetahui bahwa gerbang tersebut telah dibongkar oleh pihak PT Waskita Karya melalui pesan grup yang dikirimkan oleh salah satu keluarga korban. Setibanya di lokasi, Devi Atok melihat bahwa gerbang itu sudah rata dengan tanah dan hanya tersisa tangga dan besi saja. Pengkhianatan demi pengkhianatan dan pembersihan TKP ya. Kalau di Kanjuruhan Malang, G13 dibongkar padahal sudah ada kesepakatan. Sementara di KM 50 ya, rest area KM 50 yang baru dibangun diresmikan 2019, 2020 sudah dibongkar untuk menghancurkan dan meratakan dengan tanah itu TKP kunci ya, sama saja ini. Oke, lanjut. Menurut Arif, penghilangan barang bukti tragedi Kanjuruhan merupakan kejahatan berganda.
Arif menyesali perobohan atau penghilangan barang bukti tragedi Kanjuruhan. Mereka, maksudnya pemerintah, sebagai pemegang mandat tanggung jawab penyelesaian kasus pelanggaran HAM, tapi kemudian justru melakukan kejahatan. Saya kira ini tidak bisa diterima dengan alasan apapun. Setuju. Terus. YLBHI, menurut Arif, berharap pemerintah dapat mendorong penyelesaian kasus tersebut. Namun sayangnya perubahan gerbang 13 Stadion Kanjuruhan justru menjadi upaya pemerintah melanggengkan impunitas kepada pelaku pembunuhan. Alih-alih berpihak pada korban, pemerintah justru menjadi pihak yang mempraktikkan kejahatan hak asasi manusia. Karena ini akan semakin menjauhkan sekali lagi hak korban atas kebenaran, hak korban atas keadilan, ujar Arif. Ya, setuju sekali ya, crime by state ya. Kejahatan oleh negara ini baunya sangat ini ya, bukan hanya dari kasus Jessica Kumala Wongso, Vida Cirebon, KM50 dan ini Kanjuruhan ya. Bagaimana TKP kunci justru dirobohkan dengan alasan yang nggak masuk akal. Padahal ini sangat penting ya untuk bagi keluarga korban ini yang 135 ini untuk mendapatkan keadilannya ya. Harusnya kan dimulai tadi itu karena ada larangan FIFA ya, melarang menembakkan menggunakan gas air mata. Harusnya ditelusuri siapa yang menyuruh membawa pertama kali ya. Yang menyuruh mengizinkan membawa gas air mata itu. Karena kalau sudah dibawa berarti ada motif, kata orang hukum mens rea ya, untuk melakukan kejahatan, menembakkan. Dia sudah ready berarti. Apakah dia sudah tahu kerusuhan itu? Diorkestrasi siapa kan? Karena dia bawa gitu loh gas air mata itu. Meskipun itu dilarang oleh FIFA. Ya lanjut. Berarti akan ada pertanyaan masyarakat. Apakah itu perencanaan? Apakah itu kesengajaan? Ya tentu ada indikasi ke arah sana. Kenapa gas air mata itu dibawa? Apakah dia sudah tahu? Apa itu? Kerusuhan itu? Jangan-jangan juga yang memprovokasi masuk ke lapangan bukan pihak yang katanya kecewa kekalahan Aremania ya, Arema FC, tetapi ya memang sudah diprovok ya, sudah di-trigger, dipicu, diprovokasi kan gitu. Pertanyaannya kenapa? Siapa yang memerintahkan, mengizinkan membawa gas air mata? Padahal itu sudah dilarang oleh FIFA penggunaan gas air mata tersebut. Tapi tidak ada kan? Dalam ke-6 tersangka tersebut tidak ada pejabat, baik Kapolres kayak Kapolda kayak Jawa Timur yang ditersangkakan karena dia ya, apapun yang terjadi di wilayah hukum Jawa Timur harusnya Kapolda Jatim itu yang mengambil tanggung jawab itu langsung maupun tidak langsung ya. Oke, lanjut. Pembongkaran pintu 13 di Stadion Kanjuruhan, upaya hilangkan barang bukti. Ini judul dari VOA Indonesia pada 24 Juli 2024. Pembongkaran gerbang atau pintu 13 di Stadion Kanjuruhan Malang ditentang banyak pihak, termasuk oleh keluarga korban dan sejumlah lembaga seperti Kontras dan YLBHI. Mereka menilai pembongkaran pintu 13 sebagai upaya menghilangkan barang bukti kasus tragedi Kanjuruhan yang terjadi 1 Oktober 2022. Keluarga para korban yang tergabung dalam Yayasan Keadilan Tragedi Kanjuruhan menolak rencana renovasi Stadion Kanjuruhan karena itu merupakan tempat kejadian pembunuhan terhadap Aremania dan anak-anak mereka yang saat itu sedang menonton pertandingan sepak bola di sana. Devi Ato, bapak yang kehilangan 2 putrinya pada tragedi Kanjuruhan itu menyatakan pembongkaran pintu 13 Stadion Kanjuruhan sama saja dengan menghapus jejak keras peristiwa menyedihkan tersebut. Dia menekankan keluarga para korban akan terus memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tewas dalam tragedi Kanjuruhan. Hingga saat ini, tambahnya, penyelesaian hukum kasus yang menewaskan 135 jiwa pada 1 Oktober 2022 itu belum tuntas. Jadi motifnya sama ya, metodenya sama. Saya kira di kasus-kasus rekayasa besar di Indonesia ini seperti KM50 dan Kanjuruhan Malang ini ya, TKP-nya langsung dihancurkan supaya tidak bisa lagi diusut kembali, sangat susah ya. TKP-nya itu langsung dirobohkan sehingga ada impunitas ya, kekebalan hukum bagi aktor-aktor ini ya. Saya kira ini sudah didesain ya, direncanakan. Karena apa? Tadi itu kembali lagi, kok bisa ada gas air mata dibawa gitu. Meskipun sudah ada aturan larangan FIFA kan gitu. Pasti ada aktor ini gitu ya.
Saya menduga ini juga diprovokasi untuk terjadi kerusuhan ini. Karena apa? Kembali lagi, kok bisa kau sediakan gas air mata? Sudah dilarang FIFA, kan gitu. Oke, lanjut. Berdasarkan informasi, dinding sisi kiri dan kanan pintu 13 sudah tidak ada. Tinggal menyisakan tangga dan toilet di bawahnya. Sementara itu, pintu besi yang tadinya berwarna biru juga tidak ada. Renovasi stadion ini dibatasi pagar tinggi, memutar, dan tidak semua orang bisa masuk. Untuk itu, keluarga korban tragedi Kanjuruhan, tegas Devi Atok, mengancam menduduki Stadion Kanjuruhan yang tengah direnovasi jika pintu 13 stadion tidak dikembalikan ke tempat semula. Kami kemarin, Senin 22 Juli 2024, menyatakan sikap kami kalau dalam 5 kali 24 jam, pintu 13 tidak dikembalikan seperti semula, kami akan duduki Stadion Kanjuruhan. Dan kami akan menghentikan renovasi Stadion Kanjuruhan karena mereka, PT Waskita Karya, tidak bisa dipercaya lagi. Kalau mereka ingin rusuh, saya keluarga korban akan rusuh, katanya. Itu ya, sudah ada audiensi kesepakatan untuk tidak dibongkar, tidak direnovasi, tapi ya itulah ya, BUMN, pemiliknya negara ya, pemerintah ya, suka-suka dia lah. Oke, lanjut. Dia menceritakan, dalam audiensi yang dilakukan pada 28 Mei 2024 lalu, PT Waskita Karya memaparkan hanya akan memperkuat tiang-tiang penyangga di pintu 13, bukan membongkar pintu tersebut. Audiensi itu dihadiri antara lain oleh Kepala Polres Malang AKBP Putu Kolis, Bupati Malang M. Sanusi, Manajemen Arema, Presidium Arema, pihak keluarga korban dari Paguyuban Sisari, dan PSSI Kabupaten Malang. Dalam pertemuan itu, Bupati Malang M. Sanusi menyatakan ketidaksetujuannya jika pintu 13 Stadion Kanjuruhan dibongkar dan menjanjikan pintu 13 itu sebagai museum. Dinas Olahraga Kabupaten Malang pun tambahnya juga menyatakan tidak ada wacana pembongkaran pintu 13 Stadion Kanjuruhan. Pasalnya, 40% dari korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan ditemukan di pintu 13 stadion itu. 40% dari 135 ya, berarti 50 lebih orang ya, ada di 135, iya 50 orang lebih tewasnya di pintu 13 ini ya, G13. Padahal awalnya dalam pertemuan audiensi itu janjinya hanya akan memperkuat tiang-tiang penyangganya saja. Tetapi itulah yang sering terjadi ya. Kesepakatan demi kesepakatan, ketika rakyat melawan pemerintah, ya pemerintah pasti selalu yang menang ya, meskipun mengkhianati kesepakatan semula. Oke. 54 orang. 54 orang ya. Namun, fakta yang terjadi, kata Devianto, saat dia dan keluarga korban lainnya mendatangi tempat itu, pintu 13 telah dibongkar dan hanya tersisa tangga ke atas menuju tribun. Toko-toko di kiri dan kanan pintu 13 juga telah dihancurkan. Di bawah tangga tersebut, mereka masih menemukan sandal, sepatu, penjepit rambut, dan kacamata pecah milik para korban tragedi Kanjuruhan. Kartini, ibu yang kehilangan satu putranya dalam tragedi Kanjuruhan, dengan menahan sedih, mengaku sangat kecewa karena renovasi Stadion Kanjuruhan juga membongkar pintu 13. Apalagi waktu ada informasi pintu 13 mau dipertahankan, ada harapan kecil dari kami kemungkinan nanti masih ada penegakan hukum, mempunyai hati nurani yang mau mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan, dan alat bukti yang masih ada bisa digunakan, ujarnya menahan tangis. Kartini merasa harapannya makin pupus setelah mendengar pintu 13 stadion tersebut sudah dibongkar. Meski begitu, dia masih bersemangat menuntut agar keadilan bagi para korban tragedi Kanjuruhan ditegakkan. Jadi intinya para keluarga korban ini masih berharap ya, sangat berharap tragedi Kanjuruhan Malang ini dibuka kembali dengan bukti-bukti yang masih ada ya, bukan sidang-sidang dagelan yang telah ada ya, yang hanya mengusut orang-orang yang level menengah ke bawah ya, pengambil kebijakan yang menentukan di bawahnya gas air mata itu juga tidak diusut siapa ya. Jadi sangat berharap, kita juga sangat bersimpati ya kepada keluarga korban 135 orang ini ya, yang tewas, yang hidupnya dipenggal ya, yang masa depannya dipenggal begitu ya, diputuskan hanya karena penggunaan gas air mata ya.
penggunaan gas air mata. Siapa yang memerintahkan? Sampai saat ini masih misteri. Oke, sampai situ dulu, nanti kita lanjutkan ya. Oleh karena itu, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Horas!